Selama ini kita mengatakan seolah-olah Allah tuh tinggal di sebuah tempat jauh di sana. Sampai Nabi Muhammad pun untuk menjumpainya katanya harus pergi ke tempat itu. Padahal tidak ada satu ayat pun di Quran yang mengatakan Allah tinggal di satu tempat. Tidak ada. Dan berulang kali Allah mengatakan, aku bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Aku meliputi semesta raya. Itu yang saya baca dalam kitab suci. Dan itu diulang-ulang. Tapi karena begitu kerasnya paradigma, doktrin, dogma yang membodohkan kita, karena diulang-ulang kebohongan itu terus-menerus, dan itu sudah dianggap kebenaran. Sampai sekarang kita pun masih menganggap seolah-olah Tuhan dengan kita dua entitas yang terpisah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta Jehovah Bagia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana ada Ustadz Saiful Karim. Beliau seorang ustadz yang sangat tidak disukai oleh kebanyakan orang, khususnya para polemikus sangat tidak senang dengan beliau karena keterbukaan beliau Bapak Ibu, dan beliau sangat kritis ya dalam menyampaikan sesuatu. Nah, bagaimana cuplikan videonya? Mari kita simak sama-sama, dan sebelumnya tempatkan hati dan pikiran kita di tempat yang netral, karena video ini hanya untuk memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana cara pandang Ustadz Saiful Karim dalam hal mencari Tuhan. Beliau menyampaikan, kenapa kita jauh-jauh mencari Tuhan sampai ke negeri sana katanya. Nah, Bapak Ibu, biarlah Ustadz Saiful Karim yang menyampaikan, jangan kita yang menyampaikan. Nanti kita dianggap penistaan. Kalau mereka boleh menyampaikan tentang iman kita, tapi jangan pernah kita menyampaikan iman mereka, dan jangan pernah kita mencoba untuk mentafsirkan iman yang tidak kita imani, khususnya iman satu itu Bapak Ibu. Nah, saudaraku, dalam kitab Yeremia 29 ayat 13 firman Tuhan berkata, kamu akan mencari aku dan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Haleluya. Jadi Tuhan yang kita sembah dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, dalam pribadi Yesus, itu Tuhan yang omnipresent di mana-mana. Dia tidak bertempat. Dia bukan berada di sebuah negara, dia bukan berada di sebuah pulau, dia bukan berada di sebuah daerah, di sebuah kampung. Dimanapun kita berada dan kita beribadah kepadanya, maka dia di situ hadir. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Ketika kita beribadah di mana saja Bapak Ibu, maka Tuhan kita itu hadir. Maka hati kita tulus di saat kita mencari dia. Benar-benarkah kita mencari dia? Sungguh-sungguh kita mencari dia? Kalau kita benar-benar mencari dia, sungguh-sungguh mencari dia, tulus hati kita di saat kita mencari Tuhan, maka Tuhan pasti kita jumpai. Pasti kita temukan Tuhan Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sering membaca Alkitab ya. Tiap saat kita pergunakan waktu yang ada, waktu yang baik untuk selalu komunikasi dengan Tuhan. Lewat doa, dan kita membaca firman Tuhan. Di saat kita membaca firman Tuhan, kita lagi mendengar suara Tuhan. Dan di saat kita berdoa, kita lagi berbicara kepada Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video. Selama ini kita mengatakan seolah-olah Allah tuh tinggal di sebuah tempat jauh di sana. Sampai Nabi Muhammad pun untuk menjumpainya katanya harus pergi ke tempat itu. Padahal tidak ada satu ayat pun di Quran yang mengatakan Allah tinggal di satu tempat. Tidak ada. Dan berulang kali Allah mengatakan, aku bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Aku meliputi semesta raya. Itu yang saya baca dalam kitab suci. Dan itu diulang-ulang. Tapi karena begitu kerasnya paradigma, doktrin, dogma yang membodohkan kita, karena diulang-ulang kebohongan itu terus-menerus, dan itu sudah dianggap kebenaran. Sampai sekarang kita pun masih menganggap seolah-olah Tuhan dengan kita dua entitas yang terpisah. Seolah-olah Tuhan itu warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Kita yakin diri kita semua selalu menjadi pembahagia, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber rasa aman, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun mereka berada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan. Setiap bangun pagi, biasakan untuk selalu bertekad, hari ini tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu saya. Hari ini tidak boleh lagi ada orang yang terluka hatinya bertemu dengan saya. Coba selalu bertekad seperti itu, maka kita akan terus menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber keberkahan. Itulah yang disebut dengan sebaik-baiknya manusia. Pagi-pagi saya sedang berjemur, ada orang yang lewat. Saya tahu mau menyampaikan sesuatu pada saya, tapi dia nggak berani. Ketika sudah lewat, saya panggil, ini buat beras. Nangis. Kok Bapak tahu kalau saya nggak punya beras? Orang kalau ditanya oleh kita punya beras atau tidak, belum tentu bisa menjawab yang sejujurnya. Pagi-pagi sudah ada orang yang datang, gak saya suruh, gak apa. Udah bereskan taman, udah nyapu halaman. Saya tahu ada yang mau dibicarakan sama saya. Saya tegur, ada apa kamu? Gak penting bagi saya nyapu taman, nyapu halaman, biasanya juga enggak. Sambil menangis, anak saya sampai sekarang belum diterima rapotnya karena tertunggak 1 juta. Ya, saya masuk kamar, saya kasih. Udah nggak usah bereskan taman, ambil dulu rapot anakmu. Nangis. Pas mau pergi ke sini, ada ibu-ibu udah tua jualan PE. Saya sendiri nggak pernah makan PE karena itu digoreng. Jadi saya sudah lama tidak makan yang gorengan-gorengan. Kalau ego akan mengatakan, ya saya tidak makan itu ego. Tapi kalau kesadaran tidak begitu. Sudah saya bilang hitung itu berapa semuanya. Kasihan dia jalan-jalan kemana-mana, mana udah sepuh. Nangis ibu itu. Jadi kalau kita selalu bertekad setiap bangun tidur itu ingin menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, dalam sekejap aja dalam perjalanan hidup kita bisa membahagiakan banyak orang. Ya, coba biasakan seperti itu. Lakukan segala sesuatu tanpa syarat. Jangan banyak berhitung. Kalau melakukan kebaikan segala lupakan. Kalau saya cerita ini kan saya sedang ngajar, bukan saya sedang pamer. Karena saya tidak mau menceritakan sesuatu yang saya tidak mengalaminya. Banyak yang lucu kan,
Banyak sekali orang ngasih ceramah agama menganjurkan sedekah, dia sendiri menjadi penerima sedekah itu. Menganjurkan zakat, dia sendiri yang paling banyak bagiannya ketika ada pembagian zakat. Menganjurkan berkurban, dia sendiri enggak, bagian ngarungin daging aja. Banyak kayak gitu. Tapi masyarakat tidak sampai ke situ pikirannya, dan sampai sekarang masih menganggap orang itu sebagai orang yang soleh. Pikiran kita sudah terbalik sejak lama. Nggak tahu, saya pengen cerita itu. Semoga menginspirasi ya. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan. Beliau adalah Rabbul Alamin, yang menguasai seluruh semesta raya, yang meliputi seluruh makhluknya tanpa batas, yang memenuhi seluruh ruang kosong, dan tidak ada satu ruang pun di semesta ini tanpa kehadirannya, yang maha memenuhi segala kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas, yang cintanya tanpa batas, yang tidak pernah menghukum tetapi selalu mengajak kita untuk kembali kepadanya, yang tidak pernah mengutuk, tidak pernah mengazab. Seburuk apapun perilaku kita, dia hanya memanggil kita supaya kita pulang ke dalam pangkuannya. Orang itu mah kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita saat ini dengan terus menyadari kehadirannya. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan setiap makhluknya tanpa batas. Dia tidak pernah merasa berat untuk mengurusi semua kebutuhan makhluknya, karena dia maha segalanya. Mari kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Kiranya ilmu yang dialirkan semesta kepada kita di pagi yang penuh berkah ini membangkitkan kesadaran kita, membangunkan tidur panjang kita, mengingatkan segala yang lupa dalam diri kita. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita hari ini, saya akan membuka rahasia tentang ayat kursi. Oleh karena itu maka judul kajian kita hari ini adalah kursi Allah meliputi langit dan bumi. Hati-hati ya. Saya duduk di kursi. Kalau saya duduk di kursi ini, antara saya dengan kursi sesuatu yang berbeda. Saya dua entitas yang berbeda, yang terpisah. Saya dengan kursi dua entitas yang berbeda. Jadi jangan membayangkan kursi Allah itu Allah sebagai suatu entitas dan punya kursi, kursinya adalah entitas yang lain. Seolah-olah Allah dengan kursinya itu sesuatu yang terpisah. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Banyak sekali para mufassirin memberikan tafsir tentang pernyataan ini, dan saya tidak akan menyampaikan semuanya. Saya akan menyampaikan yang kira-kira koheren dengan akal kita, bisa dibuktikan, dan pemahaman ini memberikan dampak yang pragmatis untuk kehidupan kita.
kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ada yang mengatakan kursi itu adalah kuasa. Artinya kuasa Allah meliputi langit dan bumi. Masuk akal. Ada yang mengartikan kursi itu adalah ilmu. Jadi kursi Allah meliputi langit dan bumi. Artinya ilmu Allah itu tersebar di mana-mana. Ada yang mengatakan kursi itu adalah cinta. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Artinya cinta Allah itu meliputi langit dan bumi. Ingat ya, langit dan bumi. Orang-orang astronomi mengatakan bahwa langit itu ya ini, ruang kosong ini. Dan bumi itu adalah bumi tempat kita berpijak. Nah, yang kayak bumi ini tentu saja bukan satu. Yang kayak bumi ini jumlahnya di satu galaksi aja bisa miliaran. Contoh saja, di galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal ini ada sekitar 250 miliar buah planet yang kayak bumi ini. Di galaksi Bima Sakti ini ada miliaran bintang. Salah satu bintang yang bisa kita saksikan adalah matahari. Jadi matahari itu termasuk bintang disebutnya. Nah, yang kayak matahari ini jumlahnya miliaran. Sedangkan setiap bintang dia punya planetnya sendiri-sendiri. Sudah bisa dibayangkan ya, satu bintang yang bernama matahari saja setidak-tidaknya sudah ditemukan ada 9 planet yang mengitarinya. Salah satunya adalah bumi. Ada Mars, ada Jupiter, ada Venus, ada Saturnus. Itu. Dulu Pluto juga dianggap planet, tapi para ilmuwan mengatakan Pluto tidak termasuk planet. Di setiap planet ada satelitnya lagi, bayangkan. Bumi kita ini punya satelit namanya bulan. Jadi untuk setiap planet ada satelitnya lagi. Bayangkan betapa kompleksnya alam semesta ini. Nah, Allah itu kursinya meliputi langit dan bumi. Sampai sekarang sudah ditemukan teleskop yang paling canggih. Dulu ada namanya teleskop Hubble. Itu yang mengungkap tentang asal muasal dari alam semesta. Sehingga teleskop Hubble pertama kali bisa memotret yang namanya mawar merah. Itu yang kemudian disebut supernova. Dan ketika teleskop Hubble bisa menangkap mawar merah itu, supernova itu, dari situlah kemudian semua ilmuwan menduga-duga tentang asal usul alam semesta. Sehingga muncullah berbagai teori tentang alam semesta. Salah satu teori yang dikenal sampai sekarang namanya teori Big Bang, yaitu ledakan besar dari alam semesta. Dari ledakan itulah kemudian terbentuklah berbagai macam atom. Dan yang pertama, dalam ledakan itu yang terbentuk 2 atom yang sangat luar biasa memenuhi alam semesta, yaitu atom hidrogen dan helium. Lalu bumi, alam semesta ini terus berkembang. Dalam proses perkembangan alam semesta yang terus menerus sampai sekarang tidak berhenti untuk berekspansi. Bahkan sekarang pun mungkin di tempat yang lain sedang terbentuk planet-planet baru yang tidak bisa diamati oleh kita saking jauhnya, saking luasnya. Sementara kita yang tidak belajar astronomi menganggap seolah-olah ya, yang namanya kehidupan itu hanya bumi ini dan matahari.
dan bulan, karena itu yang kita kenal sejak dari kecil. Karena kita tidak pernah belajar astronomi. Bisa dibayangkan ya, orang-orang yang sempit seperti itu sudut pandangnya, cerita tentang alam semesta. Itu seperti seekor katak yang tinggal di sumur, dan dia mengatakan bahwa dunia itu ya sumur tempat dia tinggal. Sangat berbeda dengan seekor burung elang yang setiap hari terus terbang, melintasi gunung, melintasi laut, dan dia mengatakan dunia itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Itu dialog antara burung elang dengan katak. Lahir di sumur, besar di sumur, dapat pendidikan di sumur, bergaul dengan orang-orang, binatang-binatang yang sesumur dengan dia, dan dia mengambil kesimpulan seolah-olah dunia itu adalah sumur tempat dia tinggal. Makanya ada istilah seperti katak dalam sumur. Ya. Berbeda dengan burung elang yang setiap hari terbang luas, sudut pandangnya luas, dan dia tahu yang namanya dunia itu tidak seperti yang digambarkan oleh katak dalam sumur. Nah, ini karena kita tidak mau belajar, kurang gaul, apalagi sudah tertutup, merasa diri paling benar, merasa diri paling soleh, karena sudah punya julukan itu ini yang semakin mendindingi kebodohannya. Jadilah dia orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Lucunya, dia setiap hari memberitahu orang yang sama-sama tidak tahu. Makanya laku, karena sama-sama tidak tahu kan. Gitu. Jadi seperti katak yang ceramah di depan saudara-saudaranya yang tinggal di sumur itu. Ceramah katak itu ya laku bagi anggota masyarakat katak yang di sumur itu. Tapi kalau katak ini ngasih ceramah sama burung elang, pasti ditertawakan. Saya kasih gambaran yang sederhana supaya ngerti. Ya, makanya beruntunglah orang yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Dari sekian banyak katak yang tinggal di sumur itu, ternyata ada katak yang sadar. Lalu dia bilang sama burung elang, bisa nggak saya ikuti punggung kamu, biar saya bisa keluar dari kebodohan ini. Dan dia berpegang di punggung burung elang. Saat itu dia bawa menuju angkasa tanpa batas. Saat itulah katak mengalami. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video tersebut? Silakan tulis di kolom komentar, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan baik. Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Iman kita adalah apa kata Alkitab. Iman kita bukan apa kata orang, bukan apa kata Bapak ini, bukan apa kata Bapak itu. Tetapi iman setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah apa kata Alkitab. Saya selalu ulang-ulang hari-hari ini bahwa kita harus melihat apa kata Alkitab, mendengar apa kata Alkitab, membaca apa kata Alkitab, dan merenungkan apa kata Alkitab, lalu kita lakukan apa kata Alkitab. Kalau hal ini kita hidupkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, hidup kita akan damai karena kita selalu merasa dekat sekali dengan Tuhan. Tetapi kalau kita selalu bergumul dalam dosa, kita berada di dalam tekanan dosa, Bapak Ibu, kita sangat sulit sekali menemukan Tuhan. Sekalipun ada ayat yang mengatakan Tuhan hadir, Tuhan datang untuk mencari orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Tetapi setelah kita bertemu dengan Tuhan, kita menerima Dia sebagai juru selamat kita, kita jangan lagi hidup dalam tekanan dosa, kita jangan lagi hidup dalam belenggu dosa, kita jangan lagi diikat oleh ikatan dosa. Apabila hidup kita sehari-hari diikat oleh ikatan dosa, masih dalam kesesatan terus, masih hidup orang dunia, Bapak Ibu, maka sangat sulit bagi kita untuk datang kepada Tuhan.
Dan sangat sulit bagi kita untuk beribadah. Sangat sulit bagi kita untuk berdoa. Karena ada tekanan di dalam hati kita, Bapak Ibu. Makanya kita harus benar-benar tinggal di dalam firman agar kita mudah beribadah kepada Tuhan. Dimanapun, kapanpun kita mau beribadah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dengan mudah kita bisa beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan sangat dekat dengan kita. Ketika kita berseru, maka Dia akan mendengar seruan kita. Ketika kita berdoa, Dia selalu hadir dalam doa kita. Di saat kita bergumul, Bapak Ibu, dalam satu pergumulan, sungguh-sungguh kita dengan Tuhan, maka Dia hadir mendengar doa kita. Dia hadir melihat setiap pergumulan kita, Bapak Ibu. Maka dengan mudah kita bisa keluar dari setiap pergumulan itu. Oleh karena itu, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Bapak Ibu, maka hidup kita sangat damai, aman, tentram. Jiwa kita sangat tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Ibaratnya, Bapak Ibu, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya. Bahkan pohon yang ditanam di tepi aliran air, kata Alkitab, akar-akarnya itu terus merambat, Bapak Ibu. Daunnya itu hijau, cabangnya itu banyak, buahnya itu banyak. Sehingga orang senang terhadap pohon tersebut, suka terhadap pohon tersebut. Begitulah ibaratnya kita yang punya hubungan khusus dengan Tuhan, punya waktu khusus dengan Tuhan, selalu ada kesempatan dengan Tuhan, maka hidup kita itu berbuah. Hidup kita selalu dipimpin oleh Tuhan. Kita selalu merasakan ketentraman, ketenangan. Jiwa kita selalu tenang, hidup kita selalu damai, hati kita selalu diberikan kelimpahan oleh Tuhan di saat kita benar-benar dekat dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan barusan, orang yang dekat dengan Tuhan itu ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air. Oleh karena itu, Bapak Ibu, iman kekristenan, carilah Tuhan selama Ia berkenan. Nah, dan jangan kita selalu hidup dalam dosa, dalam ikatan dosa. Mari kita bangkit untuk melepaskan itu semuanya. Kita datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Dan mari kita biarkan hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan, Bapak Ibu. Nah, baik saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya selalu mengajak saudara semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.